Cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Tapi tak perlu takut, ada aku di sini. Cacing di perut, kok bisa ya? Beneran atau enggak nih? Jangan-jangan cuman bualan orang tua buat nakutin kita dulu. Tapi percaya nggak percaya, mereka beneran ada loh. Dan bisa bersemayam di tubuh kita. Gak cuma di perut loh, cacing-cacing ini dapat berada di seluruh organ tubuh kita. Mulai dari kulit, paru-paru, hati, kandung kemih, dan bahkan otak serta bola mata. Ih, serem banget ya. Bahkan ada satu jenis cacing loh Minders yang panjangnya bisa mencapai 10-15 kali lipat tinggi tubuh manusia. Panjang banget ya. Percaya nggak percaya, cacing yang super panjang ini juga menggerogoti bagian dalam usus kita. Mau tahu cacing apa itu? Let's find out. Salah satu penyebab manusia sakit karena infeksi. Infeksi merupakan suatu proses di mana masuknya kuman atau mikroba ke dalam jaringan tubuh kita. Kuman ini bisa dalam bentuk apapun, bisa virus, bakteri, jamur, arke, maupun protista. Dari 5 agen infeksius tersebut, mereka terbagi menjadi 2, yaitu ada yang baik dan ada yang jahat. Jika bakteri jahat lebih banyak, maka kita akan sakit. Namun, ada satu lagi agen infeksi yang sifatnya selalu jahat, yaitu parasit. Iya, parasit. Terdapat banyak spesies cacing parasit yang mampu menginfeksi tubuh manusia Minders. Tapi secara umum ada 3 kelas utama, yaitu Cestoda, Trematoda, dan Nematoda. Tapi di video kali ini kita hanya berfokus pada satu spesies cacing, yang mungkin beberapa dari kalian pernah hidup berdampingan dengan cacing ini sewaktu kecil. Ada yang tahu cacing apa itu? Iya benar, sahabat kita ini bernama cacing pita. Cacing pita atau nama ilmiahnya Cestoda adalah salah satu kelas cacing dalam filum Platyhelminthes. Tubuh mereka nampak seperti suatu bungkus yang di dalamnya terdapat telur-telur yang siap untuk menetas. Namun, cacing pita dewasa hanya mampu hidup di inang alaminya Minders, yang umumnya hewan vertebrata atau bertulang belakang. Terdapat 2 spesies cacing pita yang sangat terkenal, yaitu Taenia saginata yang terdapat pada sapi dan Taenia solium yang terdapat pada babi. Namun ada satu lagi makhluk bertulang belakang yang bisa menjadi inang kedua cacing itu. Kalian ada yang tahu Minders? Iya benar, makhluk itu adalah kita, manusia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit memahami daur hidup cacing pita. Daur hidup cacing ini berawal dari telur yang berserakan di tanah atau padang rumput. Ketika ada sapi atau babi yang tidak sengaja memakannya, telur ini akan pecah di dalam usus hewan tersebut. Telur ini pecah menjadi larva yang disebut dengan oncosphere. Oncosphere kemudian akan menembus jaringan usus dan masuk ke aliran darah menuju otot atau daging hewan tersebut. Di dalam otot, mereka akan berkembang dan bersemayam menjadi larva yang lebih besar, bernama Cysticercus. Nah, ketika manusia memakan daging hewan, baik sapi ataupun babi yang terinfeksi, namun dalam kondisi belum benar-benar matang, atau suhu pemanasannya kurang dari 63-71 derajat Celcius, maka Cysticercus akan berkembang menjadi cacing pita dewasa di usus manusia, sekitar 5-12 minggu. Mereka hidup dengan memakan sari makanan yang sudah dicerna oleh usus kita. Seekor cacing pita dewasa mampu bertelur sekitar 50.000 telur per harinya, Minders. Dan mereka dapat hidup di tubuh manusia sekitar 25 tahun lamanya. Serem banget ya. Telur sebanyak itu apakah langsung menetas di usus, Minders? Jawabannya yaitu tidak. Telur-telur itu akan dikeluarkan bersama kotoran atau tinja kita. Sehingga kalau ada seseorang yang terinfeksi cacing ini, BAB sembarangan, misalnya di kebun tetangga, maka siklus itu akan berulang. Sekarang timbul pertanyaan, gimana kalau yang dimakan itu telurnya? Nah, jika yang termakan telurnya, maka telur cacing ini di dalam usus akan pecah menjadi larva. Larva tersebut kemudian akan masuk ke aliran darah menuju otot dan juga otak. Cacing yang berkembang di otak manusia disebut sebagai suatu penyakit yang bernama neurocysticercosis. Artinya, adanya cysticercus di dalam saraf. Kebayang nggak tuh? Nah, tapi kalau yang dimakan langsung cacing dewasanya, gimana dong?
Kalian jangan pernah mikirin tentang itu ya. Jijik banget ih. So, gimana caranya tahu kalau kita terinfeksi? Umumnya, infeksi oleh cacing ini bisa tanpa gejala loh minders. Tapi, pada sebagian besar kasus, gejala yang timbul dapat berupa nyeri perut, mual, diare, sampai dengan adanya penurunan berat badan. Jika gejala-gejala ini berjalan lama, semisal lebih dari 2 minggu, maka dokter akan menyarankan kalian untuk dilakukan pemeriksaan feses atau kotoran untuk melihat ada tidaknya telur cacing. Di awal video ini udah aku sebutin bahwa ada satu spesies cacing yang ukurannya bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat tinggi tubuh manusia. Cacing apakah itu? Ya benar, itu adalah cacing pita. Ukuran cacing ini dapat tumbuh memanjang 5-25 meter di dalam usus manusia. Kok muat sih? Usus manusia berbentuk seperti tabung minders dengan panjang sekitar 5 meter pada manusia dewasa. Dan cacing-cacing ini ternyata mampu melipat dirinya di dalam usus. Itulah alasan kenapa cacing ini disebut sebagai cacing pita. Karena mereka bisa melipat dirinya seperti pita. Karena sangat panjang, cacing-cacing ini dapat memenuhi usus minders, sehingga dapat timbul beberapa komplikasi, misalnya penyumbatan usus, usus buntu, dan bahkan penyumbatan saluran empedu. Dan jika hal ini sudah terjadi, maka satu-satunya jalan adalah dengan melakukan operasi. Terapi infeksi cacing ini dapat menggunakan obat anti cacing, misalnya dengan menggunakan albendazole atau praziquantel. Kenapa? Karena efektivitasnya yang baik dan juga harganya terjangkau. Albendazole bekerja dengan cara menghambat pembentukan energi di dalam tubuh cacing, sehingga mereka mati lemas. Sedangkan praziquantel bekerja dengan cara membuat cacing ini kejang-kejang. Oke, harapan kita jangan sampai terkena cacing ini ya minders. Terus, untuk mencegahnya gimana? Terdapat 3 tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk terhindar dari infeksi cacing ini. Yang pertama yaitu meminum obat cacing tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Namun bukan berarti dengan rutin minum tiap 6 bulan, kita terhindar penuh ya. Efek obat ini hanya bekerja sekitar 8-12 jam. Sehingga jikalau kalian terinfeksi lagi suatu saat, maka kalian perlu minum obat ini lagi. Yang kedua, lakukan PHBS dengan baik. Seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, memasak makanan hingga matang, dan satu lagi, jangan BAB sembarangan ya, misalnya di kebun tetangga. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berdoa. Cacing pita bukan satu-satunya spesies cacing yang dapat menginfeksi kita ya minders. Masih banyak spesies cacing di luar sana yang mengintai kita, menunggu waktu untuk hidup bersama kita. Jadi, kalau kalian memiliki gejala seperti yang kusebutin tadi, silahkan periksakan ke aku ya minders. Ke dokter maksudnya. So, last question. Yakin di tubuh kalian gak ada cacingnya? Ayo lanjutkan di kolom komentar.